Hai guys, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah film lawas berjudul The Ten Commandments yang rilis tahun 1956. Film ini bercerita tentang kehidupan seorang raja yang terkenal angkuh dan kejam. Bahkan dia menganggap dirinya sebagai Ramses atau Tuhan. Raja itu diberi gelar sebagai Fir'aun. Kisahnya berkaitan erat dengan kisah Nabi di dalam kitab suci tiga agama. Bagaimana keseruan filmnya? Ini dia alur cerita film The Ten Commandments. Scene dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita Ibrani yang berasal dari tanah Gosen bernama Yochebed. Dia adalah istri seorang budak bernama Amram. Wanita Israel ini sedang memasukkan bayinya ke sebuah peti rotan. Dia mendapat petunjuk dari Tuhan kalau bayinya harus dihanyutkan ke sungai Nil, dengan tujuan agar Tuhan menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu Raja Fir'aun yang menjadi penguasa Mesir menugaskan para prajuritnya untuk memburu dan membunuh setiap bayi yang terlahir berjenis kelamin laki-laki. Alasannya Raja Fir'aun sangat ketakutan setelah bermimpi kalau kekuasaannya akan dihancurkan oleh seorang pemuda atau anak laki-laki yang lahir dari bangsa Israel yang diperbudak olehnya. Rupanya Tuhan punya rencana lain dengan bayi tersebut. Di suatu hari, di dalam istananya, Putri Bitia, adik kandung dari Raja Fir'aun, sedang dihibur oleh para selirnya. Sang putri terlihat sedang sedih karena baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Namun siapa sangka, saat Putri Bitia sedang asik memetik bunga yang tumbuh di tepi sungai Nil, tiba-tiba dia melihat peti rotan yang terbawa oleh arus sungai. Awalnya Putri Bitia terlihat kaget. Namun saat para selirnya menanyakan apa yang ditemukannya, Putri Bitia langsung menyuruh para selirnya untuk meninggalkannya sendirian. Putri Fir'aun itu sadar, kalau kakaknya sampai tahu dia telah menemukan bayi laki-laki di dalam peti rotan, sang kakak akan membunuh bayi tersebut. Putri Bitia berniat untuk menyelamatkan bayi yang ditemukannya. Setelah tahu yang di dalam peti adalah sesosok bayi mungil, pembantu setianya yang bernama Memnet kemudian bertanya, bagaimana jika bayi itu diketahui oleh Raja Fir'aun? Sambil tersenyum, Putri Bitia kemudian menjawabnya, kakaknya akan menerima bayi itu sebagai calon pangeran kedua Mesir jika kakaknya tahu bayi itu terlahir dari rahimnya. Karena ditemukan hanyut di atas sungai, Putri Bitia kemudian memberikan bayi tersebut sebuah nama, yaitu Moses. Singkat cerita, Moses pun tumbuh menjadi seorang pangeran yang tampan dan gagah perkasa. Dia seumuran dengan anak Raja Fir'aun, yaitu putra mahkota bernama Ramses. Pangeran Ramses terlihat iri karena Pangeran Moses sangat dianakmaskan oleh ayahnya, padahal Moses hanya sebatas keponakannya. Kebencian Ramses kepada Moses semakin menjadi-jadi setelah adiknya bernama Putri Nefertari lebih menyukai Moses ketimbang dirinya. Padahal Putri Nefertari akan dinikahkan dengannya jika nanti sudah naik tahta menggantikan ayahnya. Moses yang sedang sibuk mengatur perencanaan pembangunan tiba-tiba didatangi oleh seorang budak atau wanita Ibrani bernama Lilia. Wanita itu meminta tolong kepada Pangeran Moses agar membebaskan pacarnya yang bernama Joshua. Joshua ditangkap oleh prajurit Fir'aun karena ingin menyelamatkan seorang wanita parubaya yang sedang terjepit saat hendak melumasi sebuah patung raksasa. Tanpa pikir panjang, Pangeran Moses kemudian mendatangi TKP. Melihat ada seorang ibu-ibu yang terjepit patung raksasa, dia pun langsung menolongnya. Pangeran Moses sama sekali tidak mengetahui kalau wanita parubaya yang barusan ditolongnya adalah Yochebed, ibu kandungnya. Tak hanya sampai di situ, Pangeran Moses pun menyuruh prajurit Fir'aun untuk membebaskan Joshua, yang mengaku nekat melabrak para mandor bangunan karena ingin menolong wanita parubaya tersebut. Melihat kebaikan Pangeran Moses, budak bernama Joshua tersebut nekat memberitahunya kalau pekerjaan mereka lambat karena tak diberi makan oleh Raja Fir'aun. Mendengar kenyataan tersebut, Pangeran Moses terlihat murka. Dia pun menyuruh seluruh budak untuk mengambil persediaan gandum di kuil pendeta suci. Kejadian tersebut dimanfaatkan oleh Pangeran Ramses untuk mengadukan perbuatan Pangeran Moses kepada ayahnya, karena dianggap telah melanggar peraturan kerajaan. Raja Fir'aun akhirnya memutuskan untuk membuktikan langsung tuduhan anaknya. Apalagi Pangeran Ramses terus mengomporinya kalau seluruh budak beramai-ramai menyanjung dan meneriakan nama Pangeran Moses. Kenyataan tersebut membuat Raja Fir'aun khawatir kalau suatu saat Pangeran Moses akan berkhianat kepadanya. Namun dengan santainya Pangeran Moses mencoba menjelaskan alasannya. Dia mulai memperlihatkan hasil pembangunan yang selama ini dipercayakan kepadanya. Pangeran Moses berpendapat, dengan memberi makan para budak, maka pekerjaan akan selesai jauh lebih cepat. Tapi jika para budak tak diberi makan, maka pekerjaan akan jauh lebih lambat.
Mendengar alasan dari keponakannya, Raja Firaun hanya bisa tertegun. Dia sangat terpukau dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Pangeran Moses. Mandor bangunan bernama Baka memperingatkan Pangeran Ramses kalau Pangeran Moses suatu saat bisa saja merebut tahta kerajaan darinya. Kota yang dibangun melalui tangan Moses suatu saat akan mengharumkan namanya. Dan Putri Nefertari, wanita yang dicintai Pangeran Moses, suatu saat akan menjadi istrinya. Pelayan Putri Bitiah yang selama ini ikut menyembunyikan tentang rahasia Pangeran Moses akhirnya mengkhianati sumpahnya. Dia memberitahu Putri Nefertari kalau Pangeran Moses bukan keturunan dari Raja Firaun, tapi dia terlahir dari rahim seorang wanita dari bangsa Israel bernama Yochebed. Putri Bitiah memungut bayi Moses yang dihanyutkan oleh ibunya ke Sungai Nil. Mendengar pengakuan dari pelayannya, Putri Nefertari terlihat syok. Namun cintanya kepada Pangeran Moses membuat dia tidak peduli dengan masa lalu kekasihnya. Putri Nefertari tidak ingin kekasihnya Moses diusir dari istana. Jika sampai itu terjadi, Raja Firaun pasti akan menjodohkan dia dengan Pangeran Ramses kakaknya, seorang laki-laki yang tidak pernah dicintainya. Namun saat Pangeran Moses masuk ke kamarnya, tak sengaja dia melihat potongan kain tradisional yang biasa dipakai oleh suku Ibrani. Dia pun mulai curiga kalau Putri Nefertari telah menyembunyikan sesuatu darinya. Setelah didesak terus oleh kekasihnya, Putri Nefertari akhirnya terpaksa memberitahu kejadian yang sebenarnya. Dia mengaku telah membunuh pelayannya bernama Memnet, karena telah membuat pengakuan kalau Pangeran Moses bukan keturunan dari Raja Firaun, tapi terlahir dari rahim seorang ibu dari bangsa Israel. Mendengar pengakuan pacarnya, Pangeran Moses terlihat bingung. Untuk memastikan kebenarannya, dia pun berniat untuk mendatangi Putri Bitiah ibunya. Melihat sikap putranya, Putri Bitiah mulai terlihat panik. Dia pun menyuruh pelayannya untuk menyiapkan kereta kuda. Malam itu juga, Putri Bitiah berencana akan melakukan perjalanan ke daerah Gosen untuk mendatangi rumah ibu kandung Pangeran Moses yang bernama Yochebed. Dia berencana untuk menyuruh keluarga Moses agar secepatnya pergi meninggalkan daerah Gosen sebelum Pangeran Moses putranya mengetahui tempat tinggal ibu kandungnya. Saat berdebat itulah tiba-tiba dari arah pintu Pangeran Moses muncul di hadapan ibunya. Rupanya Pangeran Moses sengaja membuntuti ibunya. Kehadiran putranya semakin membuat Putri Bitiah panik dan ketakutan. Untungnya Yochebed, ibu kandung Pangeran Moses, berusaha membantu adik Raja Firaun tersebut agar rahasia tentang siapa ibu kandung Moses tidak terbongkar. Sambil berusaha menahan air mata dan rasa rindu kepada putranya, Yochebed membohongi Pangeran Moses kalau dia bukan ibu kandungnya. Yochebed akhirnya tak sanggup menahan air matanya. Besarnya kerinduan seorang ibu tak akan bisa dibendung meskipun terhalang gunung dan lautan. Akhirnya Yochebed pun mengungkapkan rahasia masa lalu anaknya. Singkat cerita, setelah tinggal bersama ibu kandungnya, Moses pun ikhlas menanggalkan semua kemewahan dan kekuasaannya yang telah diberikan oleh Raja Firaun. Dia lebih memilih hidup menjadi orang miskin dan bekerja menjadi budak daripada harus melihat bangsanya ditindas dan dikekang kebebasannya oleh Raja Firaun. Dia pun memanggil Moses untuk datang ke istananya. Putri Nefertari mempertanyakan keputusan Moses untuk meninggalkan istananya, padahal Raja Firaun telah memberinya harta dan kekuasaan. Kenapa Pangeran Moses lebih memilih hidup menjadi budak yang hina dan kotor? Padahal Raja Firaun sudah memprioritaskan Pangeran Moses untuk menggantikan dirinya sebagai Raja Mesir di masa depan. Sambil tersenyum, Pangeran Moses pun kemudian menjelaskan alasannya. Dia sama sekali tak berambisi untuk menjadi seorang raja, yang tujuannya hanya untuk memperkaya diri di atas penderitaan rakyatnya. Hingga suatu hari, hatinya terpanggil untuk menolong Lilia, seorang wanita atau budak dari suku Ibrani, yang dibawa paksa oleh mandor bangunan bernama Baka. Lilia akan dijadikan budak pemuas nafsu di rumahnya. Ternyata sebelum Moses datang menolong Lilia, pacarnya bernama Joshua sudah duluan datang untuk menyelamatkan pacarnya. Namun sayangnya Joshua berhasil ditangkap oleh prajurit Raja Firaun. Pangeran Moses akhirnya terpaksa membunuh mandor bangunan agar bisa membebaskan Joshua dan Lilia pacarnya. Namun Pangeran Moses sama sekali tidak menyadari kalau aksinya tersebut diketahui oleh ajudan Baka bernama Dastan yang mengintipnya dari balik pintu. Kematian Baka, mandor bangunan kepercayaan Raja Firaun, membuat Pangeran Ramses murka. Dia pun menyuruh prajuritnya untuk memburu Joshua dan pacarnya. Kasus pembunuhan orang kepercayaan Raja Firaun tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin oleh ajudan Baka bernama Dastan. Dia akan memberitahu Pangeran Ramses siapa dalang di balik pembunuhan tersebut. Tapi dengan satu syarat, Pangeran Ramses mau mengangkatnya sebagai mandor baru untuk menggantikan majikannya yang meninggal. Setelah Pangeran Ramses setuju dengan persyaratannya, akhirnya Dastan pun memberitahu Pangeran Ramses kalau yang membunuh Baka adalah Pangeran Moses. Pangeran Ramses pun menyuruh prajuritnya untuk menangkap Pangeran Moses dan memasukkannya ke penjara. Dia akan membawa kasus tersebut ke hadapan ayahnya, sebagai bukti kalau selama ini Pangeran Moses telah menipu dan mengkhianati ayahnya. Besok harinya Pangeran Ramses langsung melaporkan kejadian itu kepada Raja Firaun. Awalnya sang raja tidak percaya dengan informasi yang diberikan oleh putranya. Namun Raja Firaun terlihat shock dan kaget saat Pangeran Ramses menyuruh prajuritnya untuk membawa Moses ke hadapannya. Sang raja terlihat sedih dan kecewa melihat sosok ponakan yang sangat dicintainya ternyata selama ini telah menipunya.
Putri Bithiah sempat berusaha membela putranya. Namun karena dianggap telah menipunya, Raja Firaun menyuruh adiknya tersebut untuk pergi dari istananya. Dengan lantang Pangeran Moses menjawabnya, kalau dia anak seorang budak dari bangsa Israel, bukan keturunan Raja Firaun. Karena kecewa dengan jawaban Pangeran Moses, pada hari itu juga Raja Firaun langsung menetapkan kalau Pangeran Ramses sebagai calon raja untuk menggantikan dirinya. Dia juga akan menikahkan Pangeran Ramses dengan Putri Nefertari, yang terlihat sedih melihat keadaan Pangeran Moses kekasihnya. Akhirnya Pangeran Ramses memutuskan untuk mengasingkan Pangeran Moses di sebuah wilayah terpencil, yang sejauh mata memandang hanyalah gurun tandus dengan cuaca yang sangat ganas. Di sana, Pangeran Moses hanya berteman dengan ular dan kalajengking. Pangeran Ramses akan membiarkan Pangeran Moses mati pelan-pelan dibunuh oleh ganasnya alam. Namun Tuhan punya rencana lain, untuk menempa Pangeran Moses dengan rasa sakit, lapar, haus, dan dahaga. Tuhan telah menguji ketabahan dan kesabarannya, hingga akhirnya menuntunnya sampai di sebuah desa bernama Midian. Diceritakan, kalau desa Midian dihuni oleh 7 wanita cantik, putri dari kepala desa bernama Yitro. Keluarga keturunan Ismail ini kesehariannya adalah mengembala domba di lembah Gunung Sinai. Dari sanalah awal mula dia berkenalan dengan kepala desa bernama Yitro dan ke-7 putrinya. Yitro kemudian menyarankan Pangeran Moses agar mau tinggal di desanya. Karena tak punya pilihan lain, Pangeran Moses pun menerima tawaran tersebut. Dia pun akhirnya ikut membantu keluarga Yitro sebagai pengembala domba. Hingga di suatu hari Yitro menawarkan Pangeran Moses untuk menikahi salah satu dari ke-7 putrinya. Pilihan Pangeran Moses pun jatuh ke anak yang paling tua, bernama Sephora. Pangeran Moses akhirnya menikah dengan wanita dari desa Midian dan tinggal di lembah Gunung Sinai. Dia dikaruniai seorang putra dari hasil pernikahannya. Hingga di suatu hari Pangeran Moses dikejutkan dengan kedatangan Joshua, budak yang pernah dia bantu saat ditangkap oleh mandor bangunan bernama Baka. Rupanya Joshua sudah lama mencari Pangeran Moses. Dia meyakini kalau Pangeran Moses adalah utusan yang dijanjikan oleh Tuhan untuk membebaskan perbudakan yang dilakukan oleh Raja Firaun kepada bangsanya. Hingga akhirnya Tuhan menuntunnya untuk mendaki Gunung Sinai. Di atas gunung itulah Pangeran Moses untuk pertama kalinya bertemu dengan Tuhannya. Dia mendapat wahyu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, agar terbebas dari perbudakan yang dilakukan oleh Raja Firaun. Singkat waktu, setelah kematian ayahnya, Pangeran Ramses pun diangkat menjadi Raja Mesir. Dia didampingi oleh adiknya Ratu Nefertari yang telah dinikahinya. Di bawah kekuasaan Raja Ramses, Mesir mencapai puncak kejayaannya. Sementara Pangeran Moses ditemani oleh adiknya bernama Harun, memutuskan untuk mendatangi Raja Ramses di istananya. Dia akan meminta langsung agar Raja Firaun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Raja Firaun. Dia pun menanyakan siapa yang menyuruh Pangeran Moses untuk membebaskan para budak yang ditawannya. Dengan lantang, Pangeran Moses mengatakan bahwa Tuhan telah mengutusnya untuk menyampaikan kebenaran dan membebaskan perbudakan. Mendengar pengakuan Pangeran Moses, Raja Firaun terlihat tertawa. Sambil mengejeknya, dia pun meminta Pangeran Moses untuk membuktikan kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Tuhannya. Pangeran Moses pun kemudian menyuruh Harun untuk melemparkan tongkat miliknya ke depan Raja Firaun untuk membuktikan kalau ucapannya adalah wahyu dari Tuhan. Dan dalam sekejap mata, tongkat itu berubah menjadi ular. Raja Firaun kemudian menyuruh pengawalnya untuk melempar tongkat miliknya. Dan tongkat itu sama-sama berubah menjadi ular. Dengan angkuhnya, Raja Firaun ingin menunjukkan ke semua orang kalau dia juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Moses. Sang ratu menyuruh pengawalnya untuk membawa Pangeran Moses ke kamarnya. Dengan kecantikannya, sang ratu merayu Pangeran Moses agar meninggalkan Tuhannya. Dia berjanji untuk mengembalikan nama besar Pangeran Moses, agar bisa mendapat jabatan yang penting di istana. Namun dengan tegas, Pangeran Moses menolaknya. Raja Firaun sama sekali tak percaya dengan adanya Tuhan. Padahal berkali-kali Pangeran Moses menunjukkan mukjizatnya. Salah satunya saat tongkatnya sanggup membuat sungai Nil berubah menjadi darah. Namun Raja Firaun tetap menganggap yang dilakukan oleh Pangeran Moses adalah trik ilmu sihir. Hingga akhirnya Tuhan pun menurunkan azabnya. 7 hari 7 malam Mesir dilanda wabah penyakit yang mematikan. Pangeran Moses sekali lagi berusaha mengingatkan Raja Firaun agar secepatnya bertobat dan memohon ampunan kepada Tuhan, agar rakyat Mesir bisa diselamatkan. Namun Raja Firaun terlihat keras kepala. Dengan sombongnya dia berkata, kalau kerajaannya akan dilindungi oleh para dewa yang bersemayam di patung-patung raksasa yang dibuatnya. Kesombongan Firaun tersebut membuat Tuhan semakin murka. Hingga akhirnya bangsa Mesir dilanda wabah kabut hitam yang sangat mematikan. Kabut hitam tersebut menutupi matahari selama 3 hari 3 malam, yang menyebabkan langit menjadi gelap gulita. Teriakan dan suara kematian terdengar di seantero kerajaan. Satu persatu pengikut Raja Firaun tewas mengenaskan. Namun keangkuhan Raja Firaun akhirnya mulai goyah setelah wabah kabut hitam telah menewaskan putra kesayangannya.
Dalam keputusasaannya, Raja Firaun mencoba menaruh anaknya di atas tangan patung raksasa yang dia sebut sebagai jelmaan dewa. Raja sombong tersebut mulai memohon agar para dewa bisa menghidupkan kembali anaknya yang telah meninggal. Kelakuan Raja Firaun itu justru dicemooh oleh istrinya Ratu Nefertari, yang menganggap patung itu hanya barang mati buatan manusia, mustahil bisa menghidupkan anaknya yang telah mati. Dia pun terpaksa menyuruh pengawalnya untuk membawa Pangeran Moses ke hadapannya. Setelah bertemu, Raja Firaun pun mengabulkan permintaan Pangeran Moses untuk membebaskan bangsa Israel yang diperbudak olehnya. Namun dengan syarat Pangeran Moses membawa serta wabah penyakit yang dikirim oleh Tuhannya. Namun persyaratan itu ditolak oleh Pangeran Moses. Dia memberitahu Raja Firaun kalau wabah yang datang sudah di luar kuasanya, karena semuanya atas kehendak Tuhan. Setelah Raja Firaun membebaskan para budak yang ditawannya, Pangeran Moses pun mulai menuntun bangsa Israel untuk keluar dari wilayah Mesir. Dibantu oleh Harun dan Joshua, bangsa Israel dari berbagai suku mulai berbondong-bondong untuk mengikuti petunjuk Pangeran Moses, yang mereka yakini sebagai utusan Tuhan untuk memimpin bangsa mereka. Dengan membawa serta hewan peliharaannya, trompet bergema di seantero Mesir, sebagai tanda kebebasan yang selama ini mereka mimpikan. Rasa dendam dan sakit hati karena telah dipermalukan oleh Pangeran Moses membuatnya bertekad untuk membunuh Pangeran Moses dan para pengikutnya. Mengetahui kalau pasukan Raja Firaun akan menyerangnya, Pangeran Moses pun kembali berdoa kepada Tuhannya agar bangsa Israel bisa diselamatkan dari serbuan pasukan Firaun. Dan mukjizat pun kembali diperlihatkan Pangeran Moses saat tongkat ajaibnya sanggup membelah Laut Merah, sehingga terhampar jalan untuk menyelamatkan para pengikutnya. Namun saat pasukan Raja Firaun mencoba mengejarnya ke tengah lautan, Tuhan kembali memperlihatkan kekuasaannya. Setelah para pengikut Moses berhasil menyeberangi lautan, Tuhan kembali menyatukan laut yang awalnya terbelah. Kejadian itu membuat Raja Firaun dan pasukannya panik. Mereka pun berusaha untuk keluar dari gulungan laut tersebut. Namun karena kesombongannya, Raja Firaun dan pasukannya akhirnya tewas mengenaskan setelah ditenggelamkan oleh Tuhan di dasar lautan. Setelah kematian Raja Firaun dan pasukannya, Pangeran Moses dan para pengikutnya kembali melakukan perjalanan. Tuhan telah memberi petunjuk kepada Pangeran Moses agar membawa seluruh pengikutnya ke lembah Gunung Sinai. Di sana, Tuhan telah memerintahkan Pangeran Moses agar bangsa Israel mau bersujud dan menyembah kepada Tuhannya. Cerita pun akhirnya selesai.